Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Anastasia Silalahi, NIM 190563201070. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan yang bertema proses lobi dan negosiasi dalam berkomunikasi. Dari tema tersebut, saya mengambil dua pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian lobi dan negosiasi dalam berkomunikasi. Yang kedua, elemen dan proses lobi dan negosiasi dalam berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, proses komunikasi akan terus dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, tanpa kita sadari, dalam proses komunikasi ada situasi yang mengharuskan kita untuk melobi atau bernegosiasi kepada orang lain. Lobi merupakan kegiatan komunikasi yang bersifat informal, guna membujuk, merayu, atau mempengaruhi pihak lain agar pihak lain tersebut menyetujui usulan, gagasan, atau pokok pikiran si pelobi. Nah, lobi juga dapat dilakukan dalam beberapa konteks komunikasi, seperti komunikasi intrapribadi, interpribadi, kelompok, organisasi, dan massa. Adapun karakteristik lobi yang pertama bersifat tidak resmi atau informal. Yang kedua, bentuk dapat beragam, dapat berupa obrolan yang dimulai dengan tegur sapa atau bentuk surat. Yang ketiga, waktu dan tempat. Yang keempat, pelaku atau aktor atau pihak yang melakukan lobi dapat beragam dan siapa yang saja yang diyakini. Yang kelima, bila dibutuhkan dapat melibatkan pihak ketiga untuk perantara. Yang keenam adalah pendekatan dapat bersifat satu arah. Pihak yang melobi harus aktif mendekati pihak yang dilobi. Apa saja target kegiatan lobi? Adapun target dalam melakukan lobi adalah yang pertama, mempengaruhi kebijakan, yang kedua, menarik dukungan, yang ketiga, memenangkan prasyarat kontrak atau dalam kegiatan atau bisnis, yang keempat, memudahkan urusan, yang kelima, memperoleh akses untuk kegiatan berikutnya, yang keenam, menyampaikan informasi untuk memperjelas kegiatan. Sedangkan negosiasi pada dasarnya merupakan kegiatan tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak agar kepentingan masing-masing dapat terakomodasi dengan baik. Nah, negosiasi karena itu merupakan proses untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak. Adapun karakteristik dari suatu negosiasi yang pertama, terdapat dua atau lebih pihak di mana terdiri dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Yang kedua, terdapat suatu konflik kepentingan di antara dua atau lebih pihak. Yang ketiga, pihak-pihak tersebut melakukan negosiasi karena mereka berpikir mereka dapat menggunakan sejumlah pengaruh untuk memperoleh kesepakatan yang baik. Yang keempat, pihak-pihak yang terlibat minimal pada saat terjadi masalah atau sengketa lebih suka mencari kesepakatan dibandingkan dengan berkonflik secara langsung. Yang kelima, ketika kita melakukan negosiasi, kita berharap adalah saling timbal balik atau take and give. Kita berharap kedua pihak akan saling memodifikasi atau memberikan sesuatu dari pernyataan atau permintaan mereka. Yang keenam, negosiasi yang berhasil melibatkan manajemen yang tak nampak, sekaligus penyelesaian yang dapat terlihat. Selanjutnya, elemen dan proses lobbying dan negosiasi dalam berkomunikasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi lobi, yang pertama adalah kosakata yang sesuai dengan lawan bicara, yang kedua adalah sosial psikologi, yang ketiga adalah waktu dan sasaran. Komunikasi efektif tercapai apabila yang pertama pesan dapat diterima dan dimengerti, serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat disetujui oleh penerima. Yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang terkirim. Terdapat 4 proses cara lobi. Yang pertama, tidak langsung. Lobi bisa dilakukan dengan cara tidak langsung. Hal ini mengandung pengertian bahwa tidak harus satu pihak atau satu orang yang berkepentingan menghubungi atau mendekati sendiri pihak yang mau dilobi. Yang kedua, langsung. Berbeda dengan cara tidak langsung, maka di sini pihak yang berkepentingan harus bisa bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang dilobi. Yang ketiga adalah terbuka. Yang dimaksud dengan cara terbuka adalah lobi yang dilakukan tanpa ketakutan untuk diketahui orang lain. Lobi yang dilakukan secara terbuka memang tidak harus berarti dengan sengaja diekspos atau diberitahukan. Yang keempat, tertutup. Yang dimaksud lobi tertutup adalah apabila lobi dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak lain.
Sedangkan dalam proses komunikasi negosiasi, dalam proses negosiasi ini, pihak-pihak yang berselisih seringkali menggunakan beberapa taktik untuk dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Yang pertama adalah membuat agenda, yang kedua bluffing, yang ketiga membuat tenggat waktu atau deadline, yang keempat good guy, bad guy, yang kelima the art of concession, yang keenam intimidasi. Dengan adanya taktik negosiasi, maka proses negosiasi adalah yang pertama persiapan, yang kedua memulai, yang ketiga langkah strategis, yang keempat diskusi dan komunikasi, yang kelima mengakukan pengukuran seperti diri, lawan, situasi, dan pengembangan strategi, yang keenam penutup dan kesepakatan, dan yang ketujuh pasca kesepakatan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses lobby dan negosiasi dalam berkomunikasi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.